warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the Year of Preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya, dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Katakan shalom. Dengan penuh semangat mari bersama-sama kita saling berbagi sukacita kita hari ini. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari berbagi kasih, sampaikan salam. Hari ini hari yang penuh dengan berkat. Hari yang penuh dengan sukacita Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Yes Lord, haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Sefanya 3 ayat 17. Saya rindu kita semua membaca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja kita. Terimalah Tuhan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Hidup kami di dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan. Bersama keluarga kami. Setiap warga kerajaan-Mu Tuhan. Yang haus dan lapar akan Engkau. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mengagungkan Engkau. Sebab Engkau Yesus Raja segala Raja. Yang layak kami puji. Yang layak kami sembah.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami persembahkan di hadapan-Mu. Oh, oh, oh. Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa
Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Kami nyatakan Engkaulah alasan kami hidup sampai hari ini Tuhan. Kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya. Warga kerajaan bersuka cita Tuhan. Dari tempat ini terdengar sorak-sorai bagi Engkau. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama dan ku tertumbuh. Hey, hidupku takkan sama. Hey. Biarlah setiap hati kami bersuka atas Engkau Tuhan. Kami nyatakan Yesus satu-satunya. Haleluya. Kau alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Mari bersama nyatakan, Kaulah alasan. Amin. Untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Come on, warga kerajaan. Kaulah alasan, yeah, untuk ku hidup Tuhan. Oh yeah, 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 yeah. Kaulah alasan. Amin. Kau-Mu. Come on. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Raja segala raja. Haleluya. Amin. Selamanya percaya bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Kasih tahu sampai kiri kananmu, Dia Yesus Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan kepala kita. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku,
Itu dia Tuhan kita dan Tuhanmu. Amin. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, amin. Berada di sisiku selama-lamanya. Amin. Suara-suara lebih meriah lagi buat Tuhan kita, haleluya. Katakan haleluya. Sebelum duduk coba lihat di samping kiri kananmu, lihat matanya. Lihat matanya, kasih tahu Tuhan Yesus setia menjaga engkau. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pada akhir dari bulan November ini, semua warga kerajaan tetap pertahankan ketekunanmu. Sebab menanti itu tidak mudah ya. Sabar menanti, pertama-tama kita harus tahu bahwa yang berjanji itu tidak sembarangan. Dia berjanji, dia pasti menepati. Dalam hal ini Tuhan, melalui hambanya itu Samuel. Kita melihat apa yang terjadi pada Saul, bagaimana he lost his kingdom. Dia kehilangan kerajaan, sama seperti Adam. Adam bukan kehilangan pekerjaan, dia kehilangan kerajaan. Bahkan budaya kerajaan. Di dalam 1 Samuel 13 ada satu kisah di mana ketika tentara Filistin datang dengan masif sekali. Yaitu dikatakan 3.000 chariot, kereta perang. 6.000 pasukan berkuda dan jumlahnya tidak bisa terhitung. Maka Israel ketakutan. Ada yang lari ke liang batu, ada yang lari kemana-mana dan terserak-serak. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami seperti itu. Banyak gembala-gembala yang menggantungkan hidupnya kepada jemaat. Mereka melihat ada jemaat yang pindah dan sebagainya. Itu membuat mereka ketakutan. Tetapi kita harus tahu pada perjanjian lama, urapan raja dengan urapan imam itu ataupun nabi berbeda. Dan Samuel menetapkan 7 days. Kita tahu Tuhan itu bekerja dengan pattern ya. Kita sedang ada hari ke-6. Satu hari Tuhan 1000 tahun. Hari ke-6. Perhitungan tahun Ibrani 5786 tahun ini. Ya, kita memasuki tahun ke-7 di mana hari ke-7 itu adalah 1000 tahun Kristus memerintah di bumi ini. Sebelum langit yang baru dan bumi yang baru. Dan saat itu dia mengambil keputusan yang bodoh. Sebab dikatakan dia menunggu 7 hari belum datang. Baru dia mempersembahkan korban yang dilarang bagi seorang imam. Jangan lupa, Raja Uzia itu terkena kusta ketika dia memperbarangkan baik. Memberikan penyembahan kepada Tuhan. Dan saat itu Samuel berkata, bodoh sekali perbuatanmu. Sangat bodoh perbuatanmu itu. Sebab Tuhan tidak bekerja sesuai dengan jadwal kita. Murid-murid tanya pada Yesus, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau tidak perlu tahu tentang waktu dan saat, Kronos dan Kairos yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tidak menantikan Tuhan, sudahlah jangan mereka-reka kapan Tuhan datang. Dia bilang tahun 2033, ada yang tetapi mari kita menantikan Tuhan dengan setia. Percaya janjinya, yang penting dia pasti datang. Ready or not, Jesus is coming. Sering kita dengar itu. Apa kita hidup seperti itu? Atau kita mau menolong Tuhan? Ketika melihat terserak-serak, dia jawab kepada Samuel. Sebab pikirku. Dia berkata, sebab aku melihat. Hati-hati. Iblis itu memanipulasi pikiran kita. Bagaimana Pak Arifin? Tidak usah ditunggu lagi. Dia punya anak dari wanita lain.
Misalnya begitu. Tetapi kalau kita setia menanti, kita cuma perlu ketekunan. Mari saudara, nanti terima perjamuan kudus ataupun sudah berdoa, minta satu saja, hipomone, ketekunan, kegigihan, menantikan janji Tuhan. Supaya tidak mengalami seperti yaitu Raja Saul, you lost your kingdom. Tuhan memberikan kepada yang lebih berkenan padanya. Bagaimana berkenan pada Tuhan? Baru-baru saya mendengar pernyataan Ibu Shirley Juanda. Saya tidak mencoba untuk mengerti, saya cuma mau percaya. Kalau saya mencoba mengerti, sudah hidup dengan panca indera, jangan hidup dengan penglihatan, tetapi dengan iman. Dan kamu berkemenangan, maju tak gentar, haleluya, amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Buat kami tetap setia menantikan Engkau. Dan kami tetap mempertahankan iman kami, percaya kepada Engkau Yesus, Allah kami yang hidup. Nyata
ini sebagai doamu, katakan. Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik, oh tiada pernah Kau tinggalkan, oh Kau sempurna, ya, dan sempurna. Hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan pesan setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Mari Bapak Ibu sudah naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau ku harus, Tuhan Yesus, kami datang mengakui Engkau Tuhan. Amin. Yes. Dengan imanmu katakan, tiada pernah, oh sungguh tiada pernah. Amin, amin. Yes. Sungguh Kau sempurna. Mari akui Dia. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan pesan setia-Mu, Tuhan. Yesus, Engkau juru, kami akui Kau Tuhan. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan pesan setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Haleluya. Mari sembah Dia. Kau setia, Kau setia. Terima kasih ya. Tiada masalah. Yesus, Kau juru selamatku. Biar kami tenang di dalam Engkau Tuhan. Jiwa kami aman bersama-Mu. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenangan kami, kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan pesan setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Haleluya. Yesus, Engkau juru
sekalipun terkadang kami tidak setia Tuhan, tapi kami percaya Engkau tetap setia. Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji, sebab Engkau bukan manusia. Hari ini hamba-Mu berdiri di tempat ini hanya menjadi saluran berkat-Mu ya Roh Kudus. Kiranya Engkau sendiri berbicara buat setiap anak-anak-Mu yang hadir sore hari ini. Berfirmanlah dengan bebas. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka jalan keluar buat setiap pergumulan mereka. Supaya mereka terus boleh bertekun dalam pengharapan iman dan kasih mereka akan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dan hamba berjanji segala pujian, hormat serta kemuliaan itu hanya milik Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk berikan tepuk tangan dulu ini teman-teman kita yang sudah melayani Tuhan. Haleluya, terima kasih teman-teman ya. Oke, langsung saja karena waktunya tidak banyak. Oke, bulan ini kita masih tetap berbicara tentang apa itu, menjaga ketekunan, spirit, apa itu spirit ya, semangat untuk tekun. Dan khusus minggu ini kita berbicara tekun atau dalam pengharapan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, langsung saja kita baca dari kitab Yakobus 1:12 sampai 18. Kita baca bergantian ya. Saya baca ayat 12, saudara selanjutnya dan seterusnya ya. Oke. Bersukacitalah saat kamu bergumul melewati ujian atas keyakinanmu. Karena sesudah kamu lulus dari semua ujian di dunia ini, kamu akan diberi mahkota kemenangan sesuai janji Tuhan kepada kita semua yang mengasihinya. Ayat tinggal di depan ya. Sesungguhnya keinginanmu sendirilah yang membuat kamu tergoda, karena kamu membiarkan dirimu terseret sampai terjerat pada hawa nafsu itu. Saudara-saudari yang saya kasihi, jangan keliru tentang hal ini. Salah satu pemberiannya yang sempurna itu ialah ketika Allah berkenan memilih kita untuk dilahirkan kembali secara rohani melalui berita keselamatan yang benar, supaya kita yang percaya pada berita itu menjadi umat kepunyaan Allah yang istimewa. Amin. Saudara agak kagok ya, karena ini TSI. Ayat-ayatnya bukan terjemahan baru, tetapi terjemahan sederhana Indonesia. Mudah-mudahan dengan terbiasa membaca ini, saudara bisa menangkap firman Tuhan dengan jelas. Oke, ada 3 kata yang akan saya bahas sore hari ini dari 6 ayat tadi. Kata yang pertama, kata pertama ialah tadi ada kata diberi mahkota kemenangan, betul ya? Kata kedua kemudian ada kata keinginanmu sendiri yang menggoda kamu. Yang ketiga, pemberian yang sempurna ialah Allah memilih kita untuk dilahirkan kembali. Oke, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama ialah diberi mahkota kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau zaman dulu, ya, zaman saya bertobat, zaman saya, ya, kita bertobat pada waktu jelas biasanya dalam kondisi tidak baik, ya, dalam kondisi kita terpuruk. Entah terpuruk urusan
kalau saya ekonomi, ada yang urusan mungkin keluarga, rumah tangga, atau mungkin ada yang karena urusan kesehatan. Betul ya? Sekalipun saudara lahir dari tengah-tengah keluarga Kristen, tapi itu tidak menjamin saudara lahir baru, betul kan? Nah, biasanya perjumpaan kita dengan Tuhan pertama melewati masa-masa yang disebut tadi itu. Ada yang bangkrut, ada yang divonis kanker, ada yang rumah tangganya hampir berantakan, hampir cerai. Ada yang anaknya mungkin terkena narkoba dan lain-lain. Akhirnya di waktu itulah kita mulai datang kepada Tuhan dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Nah, nggak salah, tidak salah tentu saja. Tetapi waktu kita cuma berharap, meletakkan pengharapan kita kepada apa yang sanggup Tuhan kerjakan, apa yang sanggup Tuhan lakukan, dan itu memulihkan kehidupan kita, seolah-olah cuma itu yang kita butuhkan. Saudara tahu nggak? Orang percaya maupun tidak percaya ngalami sebuah siklus, menderita, ngalami penyelesaian, pemulihan, ngalami penderitaan lagi, betul kan? Kemudian dia cari hikmat, cari pertolongan, ada yang ketemu Tuhan, ada yang tidak. Tapi akhirnya dia bisa menyelesaikan pergumulannya. Tapi gak lama dia akan masuk lagi dalam pergumulan. Itulah sebuah kehidupan yang nyata. Yang nyata. Nah, kalau pengharapan saudara, kalau saudara mengira bahwa saudara ikut Tuhan, itu selalu semua persoalan-persoalan saudara yang saudara alami dalam kehidupan sementara ini akan diselesaikan. Saya mau kasih tahu, pasti ada satu waktu saudara ngalami kecewa. Kecewa. Betul nggak? Betul apa enggak? Maka itu firman Tuhan tadi mengatakan, yang ditulis oleh Yakobus, hendaklah engkau bertekun, engkau berharap, tapi memiliki pengharapan yang benar. Nah, pengharapan yang benar sebenarnya adalah ini. Kita berharap bukan cuma perkara yang sementara, tapi yang kita harapkan adalah yang Tuhan janjikan, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di kehidupan yang sementara ini. Yaitu, kata Yakobus, diberikan mahkota kemuliaan, memerintah bersama Yesus di kedatangannya yang kedua kali. Nah, kalau itu yang saudara harapkan, firman Tuhan katakan demikian, firman Tuhan yang katakan ya. Tadi dikatakan begini, bersukacitalah, jawab saudara, bukan bertekunlah. Bersukacitalah saat kamu bergumul melewati ujian atas keyakinanmu itu. Atas pengharapanmu itu. Atas imanmu. Atas yang kamu percayai. Yaitu apa? Kamu akan diberi mahkota kemenangan sesuai dengan janji Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan katakan bukan cuma bertekun, justru bersukacitalah. Kenapa? Nah, sungguh benar ajaran ini, kata Paulus. Bila kita menganggap diri kita yang lama sudah mati bersamanya, kita juga akan hidup bersamanya. Bila kita tetap setia kepadanya, walau menderita, kita juga akan memerintah bersamanya. Bila kita tidak mengakui dia sebagai Tuhan kita, dia pun tidak akan mengakui kita sebagai umatnya. Jadi ketekunan kita bukan untuk sekedar mengejar yang sementara, tapi kemuliaan kekal memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hamba Tuhan yang terkenal, saya nggak sebut namanya, dari luar negeri, bukan Indonesia tentu saja. Satu kali dia ngomong, saya mengaku dosa kalau selama ini sudah menipu jemaat. Dalam hal apa? Dia cuma memberitakan Yesus yang selalu memberkati kita. Yesus yang menyelesaikan segala pergumulan kita. Yesus yang menyediakan segala yang kita perlukan.
tanpa memberitakan ketekunan Yesus dalam ketaatan, bahkan taat sampai mati di kayu salib, alias penderitaan. Nah, dia menyampaikan setengah kebenaran tentang Yesus. Setengah kebenaran sama juga dengan 100% bohong. Betul apa enggak? Sudah ngomong setengah benar sama dengan 100% bohong. Nah, akhirnya dia mengatakan, karena enggak populer. Orang enggak suka dikasih berita penderitaan. Orang enggak suka dikasih berita tentang Yesus yang menderita. Yesus yang mikul salib. Orang lebih suka diberi berita Yesus yang memulihkan, Yesus yang memberkati. Memang Yesus memberkati, memang Yesus memulihkan. Bahkan dia menjanjikan memberikan mahkota kemuliaan kepada kita. Tapi dia juga berpesan, pikulah, betul? Kuk yang kupasang. Pikulah salibku, kata Tuhan. Bahkan Petrus dengan jelas mengajarkan, perlengkapi dirimu, perlengkapi pikiranmu dengan penderitaan badani, dia katakan. Sebab Yesus sudah menderita secara badani. Dan barang siapa yang sudah mengalami yang namanya penderitaan badani, kata Petrus, dia sudah berhenti berbuat dosa. Tahukah saudara, kata tekun yang sedang kita bahas ini adalah kata tekun yang mengacu pada segala sesuatu yang bernilai kekekalan. Nggak ada kan di Alkitab ditulis, bertekunlah dalam pesta pora. Nggak ada kan, bertekunlah dalam apa lagi? Hal-hal yang menyenangkan kita, nggak ada. Kata ketekunan selalu setelah itu ditambah dengan bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam pengajaran. Bertekunlah dalam melatih imanmu. Bertekunlah dalam penderitaan. Sebab waktu engkau menderita secara daging, waktu engkau menderita secara badani, itu tandanya engkau stop kepada tawaran-tawaran dunia ini yang selalu ingin menjawab, ingin memuaskan hasrat kedagingan kita. Nah, pada waktu itulah dikatakan kita stop hamartia. Kita stop dari perbuatan yang disebut dosa. Amin. Sudah masih mau ikut Tuhan Yesus? Oke, secara cepat ya. Sebab aku yakin, kata Paulus lagi, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi tetap fokus daripada pengajaran, daripada surat-surat Paulus, selalu dia berbicara tentang reward kekekalan. Reward nanti pada waktu kedatangan Kristus. Rewardnya selalu hal-hal yang bernilai kekal. Sudah bayangkan. Lah Paulus ini sebelum kenal Tuhan sudah tahu kan siapa dia. Dia adalah orang yang sangat berpengaruh. Dia orang dengan tingkat pendidikan tinggi. Dia adalah orang yang punya pengaruh politik hari-hari itu. Dia orang yang punya kekuatan, punya harta. Terus begitu dia kenal Kristus, dia jadi buron, saudara. Dia dikejar-kejar oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu. Dia harus hidup sulit, harus menderita demi memberitakan Injil Kristus. Nah, bayangin dalam kondisi Paulus yang seperti itu. Apa yang dia beritakan? Apa yang dia tulis? Apa yang dia ajarkan kepada para murid? Tidak mungkin dia mengiming-imingi orang dengan cuma perkara-perkara yang sementara. Sebab Paulus sudah meninggalkan itu semua. Bahkan dia katakan segala pencapaian yang pernah dia miliki secara dunia ini dianggap hebat. Waktu dia ketemu Kristus dia katakan apa? Semua itu gak berguna. Bahkan seperti sampah katanya. Kenapa? Karena itu. Karena dia sedang mengejar perkara yang mulia, yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada hari-hari ini. Apa yang saudara harapkan
Apa yang saudara inginkan terjadi di dalam ketekunan saudara, dalam saudara mengiring Kristus. Nah, saya ngomong begini. Jangan kejar apa yang bakal datang sendiri. Nah, waktu saudara mengejar apa yang bernilai kekal, yang sementara, ikut nggak kira-kira saudara? Waktu saudara mengejar perkara-perkara yang bernilai kekal, apa sih perkara yang bernilai kekal itu? Kalau kita ngomong rock aja ya, apa itu? Light. Value kita itu loh. Apa? L-nya? Lah ini gimana ini jemaat rock kok nggak tahu ini? Value saudara apa di sini? L-nya apa? Love, kasih. Itu yang kita kejar. I-nya integritas. Grace, kasih karunia. Semua karena anugerahnya, karena kasih karunianya. Hanya humility, kerendahan hati. Kemudian truth. Semua kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Lah coba bayangkan, renungkan. Kalau saudara mengejar value kekekalan yang demikian, kira-kira peluang bisnis datang enggak? Kira-kira karir meningkat enggak? Kira-kira hoki datang enggak? Nah, siapa yang percaya hoki? Hoki. Grand Lucky. Alkitabiah kok nggak apa-apa. Saudara mau hoki? Saya mau. Hoki kan beruntung namanya ya. Yosua pernah nulis saudara. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan serong ke kanan atau ke kiri. Maka jalan-jalanmu akan beruntung. Hoki. Waktu saudara merenungkan firman Tuhan. Waktu saudara tidak serong ke kiri ke kanan untuk mengiyakan tawaran-tawaran dunia ini. Waktu saudara tekun, berharap cuman menantikan mahkota kemuliaan dan terus hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Hoki datang enggak? Hoki datang. Peluang datang. Berkat ngikut. Maka itu dengan jelas Tuhan Yesus pernah mengatakan, semua itu apa yang saudara sebut hoki tadi, yang saudara impi-impikan, semua itu kata Tuhan Yesus dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kata Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kejarlah nilai-nilai kerajaan Allah, maka semua itu kata firman Tuhan akan cuma ditambahkan. Ngikut. Amin. Kasih tahu suamimu atau istrimu, tenang pak, tenang ma, nggak usah banting meja, banting tulang. Pastikan hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Semuanya katut ngikut. Amin. Ada yang nggak percaya? Ada yang nggak percaya? Haleluya. Oke, yang kedua. Yang kedua sekarang, karena waktunya cepat ya. Ini perlu saudara ngerti ini. Keinginanmu sendiri yang menggoda atau mencobai kamu. Dengan jelas tadi Yakobus mengatakan, jangan sesat. Jangan pernah ngomong bahwa persoalan masalah karena Tuhan. Ya lebih rohani lagi, ya Tuhan izinkan, ya betul sih. Tapi harus jelas nih kali ini. Saudara harus tahu, Yakobus ngomong enggak. Keinginanmu sendiri yang menggoda dan mencobai kamu. Saudara, zaman dulu tahun 90-an waktu saya baru bertobat, godaan itu katanya begini, sudah bertobat, jangan kumpul orang-orang yang suka, kalau zaman saya suka ke diskotik. Kalau zaman sekarang clubbing ya namanya ya. Benar ya? Itu loh.
teman-temannya Pak Luki. Jangan suka ke tempat-tempat clubbing, tempat-tempat party. Kenapa? Bukan dosa. Di situ banyak godaan. Benar nggak? Karena waktu kita ke tempat-tempat itu kita sedang mendekatkan diri pada pencobaan katanya. Kita bisa jatuh dalam dosa. Nah, saya mau kasih tahu. Itu dulu. Hari ini di mana? Tempat-tempat yang menggoda saudara. Yang memprovokasi keinginan dagingmu. Di mana tempatnya? Di kantongmu, di kantong saudara. Dalam bentuk apa itu? Handphonemu itu. Handphone saudara itu. Betul? Tiap detik, tiap saat. Ada tawaran apa saja muncul dari situ. Amin. Loh, serius saudara. Satu kali saya nggak sengaja buka satu aplikasi. Betul ini. Kok ada kiriman messenger dari teman lama sekali, sudah mungkin 10 tahun nggak ketemu lah. Temen ini dulu ketemunya nggak main-main, di tour Holy Land. Bukan di tempat clubbing. Ngirim messenger. Saya buka saudara. Saya mau tahu apa. Luar biasa. Beritanya aja ya. Mahasiswa dengan PNS di kamar hotel apa begitu. Wow. Dan ada filmnya. Gak disensor. Begitu saya lihat kaget saya. Nah, hati-hati. Kalau nggak sengaja ngeliat gitu kan belum berdosa kan. Betul nggak? Tapi kalau saudara, asik, sudah nikmati 5 menit, terus saudara balas, bro kirim lagi dong. Nah itu masalah. Betul nggak? Itu saudara namanya digoda oleh keinginanmu sendiri. Saudara malah nikmati, saudara malah renungkan siang dan malam. Betul? Waktu saudara renungkan, sudah pasti akhirnya, saudara kata firman Tuhan tadi, terjerat. Nah, waktu terjerat, engkau akhirnya melakukan. Dan akhirnya berbuah. Buah daripada yang kamu lakukan itu namanya dosa. Amin. Iya. Nah, itu di kantong kita tiap hari. Nah, itu kalau orang yang godaannya, kelemahannya adalah pornografi. Nah kalau shopping gimana Pak? Mengenai keuangan, wah tambah banyak. Betul? Saya paling nggak suka kalau ada temen lagi makan handphonenya bunyi, ting. Aplikasi tertentu yang orange itu. Kalau saya nyebut nanti salah. Ting. Nawari terus kita untuk check out. Belanja. Sudah gitu, sudah tahu saldonya kosong, ditawari lagi. Bayarnya gampang. Bisa dicicil 0%. Luar biasa enggak saudara? Saudara terus menerus dibombardir. Sudah tahu bahwa keuangan kita sudah Senin Kemis, betul? Untuk sampai bulan ini aja mungkin harus bergumul, harus dengan doa puasa. Tapi digoda terus tiap menit dengan berita-berita yang memancing kita untuk shopping. Siapa di sini yang sudah terjerat? Ada enggak? Angkat tangan. Nanti saya bantu yang terjerat kalau mau angkat tangan. Enggak ada ya? Ya, saya banyak ngalami di Riverside. Orang-orang yang sesungguhnya income-nya cukup. Sesungguhnya dia nggak perlu jatuh dalam berbagai-bagai penderitaan urusan keuangan. Yang sampai akhirnya merembet ke urusan keluarga. Yang akhirnya merembet kemana-mana. Betul nggak? Tapi karena tidak bisa menahan keinginannya dan tidak bisa menahan, tidak memegang handphonenya, dia terus menerus akhirnya jatuh di lubang yang sama. Nah, hari ini ada kabar baik buat saudara.
Kalau saudara itu orangnya, lebih baik jangan pakai handphone. Pakai aja handphone yang jadul. Yang penting saudara bisa dihubungi, bisa di SMS, tapi tidak bisa diprovokasi oleh dunia ini. Amin. Nggak mau kan? Nggak mau kan? Betul nggak? Nah itu, gitu kok minta hoki. Minta hoki. Kadang-kadang kita tahu. Kadang-kadang kita ngerti. Apa itu blind spot kita? Kita kadang-kadang tahu kelemahan kita. Kadang-kadang kita tahu di mana kita bakal jatuh. Tapi dikasih tahu pun kita nggak mau. Saya bukan sedang menghakimi saudara. Karena saya banyak melihat kasus-kasus seperti ini di dalam gereja Tuhan. Maka itu saya rindu untuk kita mengerti betul bahwa kalau engkau sedang bergumul hari ini, tapi itu karena akibat keinginanmu sendiri yang menggoda engkau dan kamu buai. Itu bukan yang termasuk di dalam yang Tuhan ngomong bertekun. Filipi 3 ayat 17-21 mengatakan begini, saudara-saudara ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saudara, ini kira-kira Paulus menulis untuk siapa? Orang di dalam gereja atau di luar gereja? Halo? Halo? Dalam gereja atau luar gereja? Ini untuk jelas jemaat di Filipi kan? Nah, berarti nggak menjamin orang yang ada dalam gereja itu tidak berseteru dengan salib Kristus. Belum tentu orang Kristen itu pro dengan Kristus. Belum tentu. Paulus katakan ada orang di dalam jemaat itu yang justru berlawanan, berseteru dengan salib Kristus. Nah, karena seperti yang telah kerap kali katakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, roh kita waktu saudara menjadi warga kerajaan Allah, waktu saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan tadi, waktu saudara menyatakan diri bertobat, roh saudara, roh kita memang menjadi warga kerajaan sorga. Tetapi tubuh kita masih warga dunia ini, yaitu warga negara Indonesia. Betul? Iya kan? Nah, yang masih berjuang mengalahkan keinginan daging kita, mengalahkan keinginan perut kita, mengalahkan keinginan-keinginan nafsu kita. Ya. Belum, maaf. Jadi, sekarang kita tahu, berarti yang dimaksud bertekun tadi adalah kita karena berharap mahkota kemuliaan, akhirnya kita berjuang melawan, karena roh kita sudah menjadi warga kerajaan sorga, tapi daging kita yang masih terus berjuang mengalahkan hawa nafsu ini, yang memang adalah, ya saudara tahu kan, nanti tubuh saudara pada waktu kedatangan Kristus baru, betul, diubah menjadi tubuh kemuliaan yang tidak lagi bisa terprovokasi oleh hawa nafsu. Tapi sekarang selama saudara masih bisa
merasakan lapar, selama saudara masih bisa, kalau kaki saudara diinjak, saudara masih bisa marah. Kalau saudara sedikit disinggung masih bisa kesel. Selama itu masih terjadi, berarti tubuh saudara belum diganti. Tubuh saudara masih tubuh warga dunia ini. Nah, ketekunan kita adalah melawan. Ketekunan kita adalah mengalahkan keinginan-keinginan daging itu, keinginan-keinginan tubuh itu. Yang tentu saja itu yang Petrus sebutkan. Waktu kita tidak menuruti, waktu kita menyangkal keinginan daging itu yang dikatakan Petrus, kita sudah berhenti berbuat dosa. Sebab keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan hawa nafsu kita seringkali, betul apa enggak? Bertentangan dengan keinginan roh kita. Betul? Iya. Lalu yang ketiga, pemberiannya yang sempurna sebenarnya ialah Allah memilih kita untuk dilahirkan kembali. Saya tahu setiap kita di tempat ini, ya tentu saja saudara beragama Kristen. Pasti. Ya belum tentu pasti sih. Ada yang mencoba-coba ingin tahu masuk gereja, nggak apa-apa. Tapi sebagian besar daripada kita adalah orang-orang yang beragama Kristen. Tapi saya mau beritahu ada kabar baik yang perlu saudara dengar. Tapi belum tentu orang Kristen itu adalah orang yang dilahirkan kembali. Loh, kok bisa, Pak? Nah, saudara tahu nggak? Firman Tuhan katakan waktu saudara dilahirkan kembali, saudara menjadi ciptaan yang baru. Saudara tahu nggak? Para murid Tuhan Yesus pada waktu itu, waktu masih ada Tuhan Yesus, belum disebut orang Kristen. Betul ya? Dan terbukti ngusir setan gak keluar. Ada yang nyuri uang dari kumpulan Tuhan Yesus dan para murid itu yang menjadi bendahara, ada yang nyuri. Sudah jadi pengikut Kristus kan semua itu. Belum disebut Kristen. Yang terakhir, ada yang akhirnya mengkhianati dengan menyangkal Yesus Kristus sebagai gurunya. Betul? Ya. Dan kapan akhirnya mereka berubah jadi Kristen? Waktu Tuhan Yesus ngomong, tunggu. Tunggu dia ngomong. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia ngomong apa? Kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Setelah itu kamu harus pergi, dia ngomong. Menjadikan semua bangsa muridku. Usir setan, dia ngomong. Buat tanda-tanda ajaib. Tumpangkan tangan atas orang sakit. Dan beritakan kabar baik ini sampai ke ujung bumi. Sejak hari itu, saudara. Sejak hari itu. Tidak ada lagi pencurian uang. Sejak hari itu tidak ada lagi penyangkalan nama Yesus. Sejak hari itu bahkan sampai 12 rasul itu. 11 sih. 11 sebab Yohanes kan dibuang di Pulau Patmos. 11 murid dianiaya. Yang pertama Stefanus dirajam batu sekalipun tidak pernah lagi menyangkal nama Yesus. Nah, semenjak dia menampilkan hal-hal yang seperti itu, hidup di dalam apa yang Kristus ajarkan, tidaklah pernah lagi menyangkal, tidak pernah lagi takut, bahkan menumpangkan tangan atas orang sakit, orang sembuh, bahkan mengadakan tanda-tanda mujizat, ngusir setan. Sejak hari itu, mereka tidak pernah memproklamirkan diri sebagai orang Kristen. Tapi sejak hari itu, orang-orang yang melihat para murid menyaksikan manusia-manusia baru, ciptaan baru. Dan mereka kasih nama, mereka kasih brand.
mereka adalah orang-orang Kristen. Amin. Saudara mau tahu? Saudara sudah lahir baru apa belum? Siapa yang mau tahu? Siapa yang ingin tahu dirinya sudah lahir baru apa belum? Gak ada yang ingin tahu? Semua sudah yakin lahir baru? Saya tanya, pertanyaannya saya rubah. Siapa yang sudah lahir baru hari ini? Nah, gini. Yang lain belum? Siapa yang belum lahir baru? Siapa yang gak ngerti saya ngomong? Sungkan ya, sungkan. Nah, saya mau beritahu saudara. Hari ini, bertemulah dengan orang-orang yang sebelum saudara ngalami perjumpaan dengan Kristus. Waktu saudara dulu masih gak tahu disebut apa, entah agama apa, entah gak jelas bagaimana saudara menyebut dirimu, temuilah orang-orang itu. Waktu dia melihat kita, dia melihat manusia yang baru gak? Dia melihat ciptaan yang baru atau enggak? Sudah ngerti maksud saya? Apakah dia masih melihat kita orang yang sama seperti yang dia kenal 20 tahun yang lalu sebelum kita terdaftar di Rock Ministry? Sebelum kita aktif tiap minggu datang ke tempat ini, sama sekarang setelah kita aktif tiap minggu datang ke tempat ini dan ikut komsel, tanyakan ke orang-orang seisi rumahmu, apakah engkau orang yang berbeda? Halo? Ya. Oh beda Pak. Bedanya dulu saya nyanyi lagunya Madonna, sekarang saya nyanyi lagunya Sari Simorangkir. Ya, boleh sih. Betul? Kalau cuman itu bedanya, ya. Iya, saya baru sadar, saya baru mengerti satu kali. Sebelum saya mengenal Kristus, kira-kira tahun 80 sampai 90, saya suka nongkrong di rumah tante saya karena anaknya seumuran dengan saya, beserta teman-teman yang lain. Ya, main di situ, nongkrong di situ hampir sehari-hari. Kemudian berapa tahun kemudian saya hijrah ke Bali, dan di Bali akhirnya saya ditangkap Tuhan, akhirnya saya kenal Tuhan, dan akhirnya saya dimuridkan, dan akhirnya saya sampai jadi kayak hari ini. Nah, dalam perjalanan saya dimuridkan, tentu saja bukan hari ini ya, berapa tahun yang lalu, kemudian ada satu kesempatan di Jakarta, saya ketemu dengan tante saya yang dulu rumahnya sering kita pakai buat nongkrong. Tiba-tiba dia ngomong begini sama saya. Saya baru menyadari betul firman Tuhan itu. Dia ngomong begini, kamu, dia bilang, bukan seperti kamu yang saya kenal 20 tahun yang lalu, dia bilang. Kamu seperti gelas dibalik katanya. Airnya ditumpahkan semua, kosong. Kamu yang sekarang bukan kamu yang saya kenal dulu. Kamu yang dulu sudah seperti air ditumpahkan, gak ada lagi. Saya bingung, saya merasa biasa-biasa aja. Saya merasa ya begini ini. Apa maksudnya saudara? Jangan kamu merasa sudah suci. Jangan kamu merasa karena sudah masuk di tempat ini kamu merasa sudah kudus. Jangan kamu merasa sudah bukan lagi orang dunia. Jangan, kamu merasa biasa saja, tapi biarlah orang-orang yang ada di sekitarmu heran melihat kita, kamu menjadi ciptaan yang baru. Tahukah saudara, gereja di Roma yang dirintis oleh Paulus tidak dimenangkan cuma oleh pemberitaan Injil. Sudah mau tahu karena apa? Karena orang-orang di Roma di zaman Kaisar Nero, yang waktu itu orang-orang Kristen di Kolosium diserahkan pada singa-singa yang lapar, yang gak dikasih makan seminggu. Sudah mau tahu? Kalau di film-film, itu film-film bohong itu.
Di film-film orang-orang murid-murid, orang-orang percaya itu lari ketakutan, menyelamatkan diri dari singa-singa. Begitu kan? Akhirnya ada yang ketangkep dimakan. Cerita sebenarnya tidak demikian. Orang-orang percaya waktu itu justru berebut memberikan dirinya untuk dimakan singa, supaya singa tidak lagi memakan temannya. Dia melindungi temannya, menyelamatkan temannya, saling menyelamatkan, dan mereka saling berebut memberikan dirinya untuk justru dimakan oleh singa. Supaya singa itu kenyang dan tidak memangsa teman-teman yang lain. Sudah nangkep cerita ini? Dan waktu orang-orang di Kolosium itu menyaksikan betapa luar biasa orang-orang yang disebut Kristen ini. Orang model apa ini? Dia mau berkorban, mau menyerahkan hidupnya justru untuk teman-temannya yang sedang sama-sama diuber-uber singa. Pada waktu itulah saya mau kasih tahu. Mereka tidak mengalami pemberitaan Injil. Tapi hati mereka disentuh dan mereka ingin tahu siapa orang ini. Siapa Tuhan yang mereka sembah? Ajaran apa yang mereka dengar sehingga mereka menjadi seperti ini? Orang luar menyaksikan hidupmu yang berubah. Dia terpesona dengan siapa Allah yang kamu sembah. Siapa Allah yang kamu ikuti ajarannya. Sudah mengerti maksud saya? Ya. Iya. Jadi pastikan kita nggak cuma berubah agama. Pastikan kita tidak cuma orang yang beragama Kristen. Pastikan kita adalah ciptaan yang baru. Yang orang-orang tidak lagi mengenali kita yang lama. Bahkan orang-orang melihat hidup kita yang hari ini terinspirasi akhirnya. Ingin ketemu dengan siapa Tuhan kita. Saudara, coba renungkan, bayangkan apa yang Yesus perintahkan. Dia ngomong, jadikan semua bangsa muridku. Beritakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Siapa yang sanggup nginjil sampai ke ujung bumi? Siapa yang bisa memenangkan jiwa sampai ke ujung bumi? Apalagi hari ini, belum sampai ujung bumi, saudara sudah kena undang-undang ITE. Belum sampai ujung bumi, saudara sudah kena undang-undang penistaan agama. Wah, berarti perintah Tuhan Yesus gak lagi relevan hari ini. Apakah begitu? No. Sebab kalau kita lihat dari era sejak pertama para rasul memberitakan kabar baik, hari itu lebih ganas daripada undang-undang ITE, saudara. Hari itu tanpa orang dimasukkan pengadilan, begitu memberitakan Yesus, tangkap rajam batu. Iya kan? Lebih ganas. Tapi kenapa kabar baik bisa terus diberitakan bahkan sampai hari ini? Sudah 2000 tahun lamanya dan dampaknya kepada kita. Kenapa? Karena mereka terpesona dengan perubahan hidup itu. Karena mereka dijamah hatinya dengan perubahan hidup kita itu. Nah, saya mau beritahu terakhir. Tadi saya katakan murid-murid baru disebut Kristen, baru mengalami perubahan pada waktu dipenuhi Roh Kudus. Betul? Nah, saya mau kasih tahu, Paulus menulis, barang siapa mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu karena Roh Kudus. Jadi ada kabar baik hari ini. Kalau saudara ada di tempat ini, mengaku dengan mulutmu Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi hatimu masih masa sih belum ada Roh Kudus. Kalau saudara jadi Kristen karena tadi lahir sebagai orang-orang yang memang sudah beragama Kristen, tapi sesungguhnya hatimu tidak mempercayai korban Kristus di atas kayu salib, berarti belum ada Roh Kudus. Betul nggak? Tapi kalau saudara hari ini adalah orang-orang yang mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu, saya mau kasih tahu, Roh Kudus sudah di dalammu. Anugerahnya sudah diberikan kepadamu. Sekarang tampilkan, kamu adalah ciptaan yang baru. Amin. Tapi untuk bisa terus hidup di dalam, bertekun di dalam, hidup dalam value kerajaan Allah,
memang harus menyangkal dagingmu. Karena dagingmu naturnya memang berdosa. Dan kita belum diubahkan. Amin. Sudah ngerti hari ini? Saya tutup apa yang saya sampaikan hari ini. Terakhir, 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru yaitu ada dalam saudara. Tinggal saudara saksikan, beritakan kabar baik, perubahan hidupmu bisa juga mengubah orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan lewat itu semua saya mau kasih tahu, biarlah cuma nama Tuhan Yesus ditinggikan, diagungkan lewat hidupmu. Hidupmu adalah kabar baik, surat yang terbuka untuk dinikmati, dibaca oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Tuhan memberkati engkau. Amin. Oke. Mari kita ajak saudara semua untuk bangkit berdiri. Ada saudara yang belum menerima roti dan anggur? Ada? Sudah semua ya? Baik. Sebelum kita menerima roti dan anggur, kita makan dan minum roti dan anggur ini. Ambil waktu 1-2 menit saudara, untuk saudara merenung. Supaya apa yang kita lakukan ini tidak sekedar rundown daripada ibadah kita. Seperti liturgi yang harus ada dalam sebuah ibadah. Tapi biarlah ini menjadi seperti kata Tuhan Yesus, peringatan akan Kristus. Saudara terus mengingat bahwa saudara sudah menjadi ciptaan baru. Bahwa saudara sudah ditebus dari cara hidupmu yang lama, ditebus dari dosa. Memang tubuhmu belum diperbarui, tapi rohmu sudah hidup. Ayo kita ingat, kita renungkan, dan kita ambil keputusan. Apa kita mau menjadi ciptaan baru? Apa kita mau menerima anugerahnya? Karena itulah pemberian yang sempurna daripada Allah, yaitu tubuh Kristus yang digantung di atas kayu salib, yang bisa mempertemukan kita dengan Bapa di sorga. Kita angkat roti tangan kanan kita. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia memecah-mecahkannya, dia mengucap syukur atasnya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, kata Tuhan. Makanlah, lakukan semua ini, kata Tuhan Yesus, sebagai peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh daripada Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Sesudah dia makan, kemudian dia mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan Yesus. Makan dan minumlah. Lakukan semua ini, kata Tuhan, sebagai peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya, baik, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk segala kebesaran, keajaiban, kemurahan-Mu, kelayakan dari Tuhan. Kami boleh berdiri di hadapan Engkau. Bukan karena kami benar, tapi karena pembenaran dari Tuhan. Pengudusan, penyucian. Dan kami memiliki hak istimewa untuk beribadah kepada Engkau sore hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau menyayangi, mengasihi kami. Engkau mengutus hamba-Mu berbicara di tengah kami, meneguhkan, membangkitkan iman kami, supaya kami tetap percaya Engkau di dalam segala kekelaman, di dalam masalah penderitaan apapun. Kami memandang Engkau, kami mengikut Engkau, kami setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Chandra yang sudah melayani. Berkati keluarganya, berkati bisnisnya, berkati pengembalaan, berkati apa saja yang dikerjakan tangannya. Biar semuanya berhasil Tuhan. Apapun yang datang kami sore hari ini, apapun pergumulan kami datang pada satu pribadi, satu yang istimewa dalam kehidupan kami. Bukan sekadar kenal, tapi Tuhan yang turut dalam segala penderitaan, bahkan dalam segala kebahagiaan Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan meninggalkan melangkah dan keluar gereja ini. Biarlah tuntunan kasih dan kuasa-Mu menyertai kami Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau wajah-Nya dan beri kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya dan beri pengharapan. Mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Menyertai dan mengangkat kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.